Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Bagaimana dengan sekarang makam Nabi Abu Bakar dan Umar yang menyatu dengan Masjid Nabawi? Siapa yang membuat seperti itu? Ini salah satu musibah besar yang menimpa kaum muslimin, wabil khusus sekitar Masjid Nabawi. Apakah kubur Nabi dari awal di Masjid Nabawi? Jelas bukan. Tadi Masjid Nabawi, kubur Nabi itu di hujrahnya Aisyah, kamarnya Aisyah, rumahnya Aisyah, yang kebetulan rumah Aisyah dekat sekali, hampir berdempetan dengan masjid. Sampai ada riwayat badan beliau di masjid, kepala beliau dikeluarkan dari apa istilahnya seperti jendela dan disisiri oleh Aisyah. Berarti kan dekat sekali. Nah, Rasul wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar, keadaan masih sama. Di zaman Umar, kemudian Utsman, terjadi perluasan. Setiap kali terjadi perluasan itu ke arah kanan. Kalau kita sholat gitu ya, berarti ke arah kanan atau ke arah depan atau ke arah belakang. Setiap terjadi perluasan ke arah depan, ke arah kanan, bukan ke arah kiri. Kalau ke arah kiri, ya tentu kubur Nabi masuk masjid. Nah, tahun 111 atau 110, salah satu khalifah Bani Umayyah membikin perluasan ke arah kiri. Masuklah kubur Nabi ke dalam Masjid Nabawi dan diingkari oleh para ulama hari itu, tapi para sahabat sudah tidak ada. Antum masih ingat sabda Nabi ya, 100 tahun lagi dari sekarang yang hidup di muka bumi sudah tidak ada yang hidup lagi. Artinya diganti oleh generasi berikutnya yang sekarang belum lahir. Nah, Nabi bersabda seperti itu tahun 10 Hijrah, beberapa bulan sebelum beliau wafat. Berarti dengan demikian 10 ditambah 100 ya, 110 sudah tidak ada lagi sahabat. Nah, para ulama tabi'in mengingkari ini. Yang paling keras menantunya Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyab, tapi tidak digubris. Jelas diteruskan makam Nabi masuk ke Masjid Nabawi ya. Apakah dengan demikian menjadi tidak boleh sholat di Masjid Nabawi? Tidak, karena hadis Nabi, sabda Nabi yang itu wahyu, tidak mungkin batal. Apa sabda beliau tentang Masjid Nabawi? Bahwa sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu lebih baik dari sholat di masjid lain 1000 ya, 1000 kali lipat. Sabda Nabi ini akan berlaku sampai kapanpun, apapun yang terjadi di Masjid Nabawi. Beda dengan masjid kita, beda dengan masjid lain selain 3 masjid. Kan nggak ada sabda Nabi, nggak ada wahyu tentang itu. Maka jelas kita tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Adapun Masjid Nabawi, apapun yang terjadi di Masjid Nabawi, taruhlah ada ratusan kuburan di tengah-tengah Masjid Nabawi hari ini, nggak masalah. Tetap sholat di situ boleh. Sabda Nabi tadi nggak mungkin batal, apapun yang terjadi. Bagaimana membantah orang yang mengatakan guru ustadz itu harus jelas sanadnya sampai kepada Nabi? Justru dia yang harus pusing, jangan antum. Dia yang harus pusing. Oh, berarti guru anda sampai sanadnya kepada Nabi? Sebutkan ya. Kalau nggak pusing dia ya, kecuali bohong. Kalau bohong ya tentu kita nggak bisa ngapa-ngapain kan.
Ada ahli sejarah yang menemukan kuburan para nabi, misalnya kuburan Nabi Adam, kuburan Nabi Shu'aib. Apakah itu betul? Tidak. Para imam telah sepakat bahwa seluruh para nabi, para rasul yang 124.000 lebih itu tidak diketahui kuburnya, dan satu-satunya nabi yang kuburnya diketahui hanya kuburan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini semakin mempertegas pelajaran tadi. Seandainya kuburan itu membawa berkah, kuburan itu ada kebaikan di situ, tentu Allah akan takdirkan kuburan Nabi Musa ketahuan, kuburan Nabi Shu'aib ketahuan, kuburan Nabi Adam ketahuan, karena ada keberkahan di situ. Ternyata tidak ada. Ya. Apa maksud sabda Nabi bahwa lubang Ya'juj Ma'juj sudah segini? Ya, belum diteruskan hadis tersebut. Segini sambil Nabi melingkarkan jempol dan telunjuk. Segini gitu. Sambil melingkarkan. Itu di zaman Nabi, tentu sekarang sudah lebih besar. Dan ketika sudah besar, mereka bisa keluar, maka luar biasa mereka keluar. Min kulli hadabin yansilun. Kemana saja tempat disinggahi. Bolehkah zikir pagi ketika kajian subuh berlangsung? Butuh konsentrasi, saya kira ya. Zikir butuh konsentrasi, ikut kajian boleh konsentrasi. Kan kita ini manusia normal ya, kecuali manusia super barangkali ya. Ada 3 orang ngomong berbarengan, dia dengar, 3-tiganya hafal semua. Saya kira super itu ya. Kita kan manusia biasa-biasa saja ya. Ya sudah, pilih. Ya tentu yang terbaik konsentrasi ke kajian ya, kajian sunnah tentunya. Apakah menggunakan kata sial itu mutlak haram dan pasti syirik? Misalnya berkata nasib sial dan dosa penyebab kesialan. Iya, karena memang tidak ada kesialan, nggak ada. Seandainya ada, ini katanya seandainya, kata Nabi seandainya, berarti nggak ada. Mirip dengan Nabi mengatakan seandainya boleh aku perintahkan orang sujud kepada sesama manusia, aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Bolehkah istri sujud kepada suami? Tidak boleh, kan seandainya. Seandainya boleh. Begitu juga. Seandainya kesialan itu ada di istri, kendaraan, satu lagi rumah. Istri, kendaraan, rumah. Seandainya ada, tapi nggak ada. Maka tidak boleh saya sial semenjak saya nikah dengan dia. Saya sial semenjak tinggal di sini. Saya sial semenjak punya kendaraan ini. Kecuali ada asbab yang nyata. Ya gimana nggak sial, mobilnya nggak ada remnya misalnya, ya kan? Nah, itu kan asbab nyata. Ya, kalau nggak ada asbab nyata ya nggak boleh. Wallahu a'lam. Kita akhiri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.